acne spot treatment, sulfur, T3BPO, mana yang masuk akal? Nah, coba bayangin ini ya. Besok tuh ada acara penting banget, tiba-tiba ada jerawat merah meradang muncul tepat di tengah dahi. Kamu panik kan? Ya, itu pasti auto panik sih. Bener. Terus, saking paniknya, kamu ambil sembarang obat total viral yang katanya sukses bikin jerawat temanmu kempes semalam. Langsung aja tuh kamu oleskan. Tapi besoknya, jerawatnya masih nangkring di situ, tapi kulit di sekitarnya malah kering dan mengelupas parah. Itu mimpi buruk yang jujur aja sering banget terjadi. Dan ini semua gara-gara satu salah paham yang cukup fatal ya. Hah? Salah paham gimana maksudnya? Gini, hanya karena sebuah spot treatment atau obat totol itu lagi viral di media sosial, ya bukan berarti komposisinya itu diciptakan khusus untuk jenis jerawat yang kebetulan sedang kamu alami hari ini. Oh, oke. Masuk akal. Makanya nih, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal bedah tumpukan riset klinis dan label produk, biar kamu tuh tahu persis apa sebenarnya yang lagi kamu oleskan ke wajah. Intinya, beda jerawat, ya beda juga senjatanya. Setuju banget. Kalau dipikir-pikir nih, obat totol ini kan ibarat pemadam kebakaran ya. Mereka dipanggil dadakan cuma buat mematikan api di satu atau dua titik spesifik yang muncul tiba-tiba gitu. Betul, analogi yang pas banget. Nah, masalahnya itu muncul pas orang memaksa si pemadam kebakaran ini untuk mengurus seluruh kota. Waduh, gimana tuh? Jadi, kalau jerawat kamu itu sifatnya persisten, berulang, dan muncul di area yang luas, kayak merata di seluruh pipi atau rahang gitu, kamu tuh sebetulnya tidak butuh obat totol. Kamu butuhnya perencanaan kota, alias perawatan seluruh wajah atau full face treatment. Wait. Tapi kalau misalnya aku tetap keras kepala nih, aku oleskan aja obat totol yang kuat ini ke seluruh pipi biar cepet sembuh. Itu kulitku pasti bakal kering kerontang dan pelindung alaminya rusak kan? Pasti hancur, soalnya kan konsentrasi bahan aktif di dalam obat totol itu tinggi banget. Emang cuma didesain buat area kecil. Ah, iya benar. Nah, untuk masalah yang luas, riset itu sangat mengarahkan kita pada hybrid gel atau serum wajah dengan persentase bahan aktif yang jauh lebih rendah. Biar apa? Biar lebih bersahabat dengan skin barrier kamu. Oke, karena konsentrasinya ini tinggi banget di obat totol, berarti kita harus super pinter membaca label di balik kemasan dong ya. Apalagi kalau kita berhadapan sama produk apotek lokal, kayak Benzolac, JF Sulfur, atau Aknol. Tepat. Mari kita mulai dari yang paling agresif nih, benzoyl peroxide atau BPO. Riset menyebutnya ini tuh pembunuh bakteri instan karena dia melepaskan oksigen ke dalam pori-pori. Karena bakteri jerawat nggak bisa bertahan hidup kalau ada oksigen, ya mereka langsung hancur. Iya, BPO itu ibaratnya bazooka. Dia sangat efektif buat menembak target besar kayak jerawat merah yang meradang hebat. Tapi ya gitu, efek sampingnya juga sekelas bazooka. Berarti keras banget ya? Keras banget. Risiko iritasinya tinggi, kulit bisa jadi merah, dan yang paling parah, ini lumayan ngeselin sih. Kalau kamu pakai sebelum tidur, BPO ini bisa melunturkan atau memutihkan warna sarung bantalmu loh. Hah? Masa sih sampai bikin luntur? Wah, kalau kulitku sensitif atau sarung bantalku mahal, bazooka ini jelas bukan pilihan yang bijak dong. Kita butuh alternatif lain yang lebih aman. Mungkin sulfur? Nah, itu pilihan yang sangat logis. Belerang atau sulfur ini memang tidak membunuh bakteri secepat BPO. Tapi dia bekerja dengan cara mengurai tumpukan sel kulit mati dan bertindak kayak spons bertenaga tinggi yang menyedot kelebihan minyak di dalam pori-pori. Tapi baunya itu loh, tajam banget kayak telur rebus kan. Tapi iya sih, sulfur ini emang penyelamat banget buat mengatasi komedo atau beruntusan ringan yang butuh penanganan cepat tapi nggak bikin kulit mengamuk. Benar. Terus gimana dong kalau misalnya ada yang sama sekali nggak tahan dengan bahan kimia keras dan bau belerang yang menyengat itu? Berdasarkan riset kita, tea tree oil bisa jadi jalan keluar nih. Ya, ini bisa dibilang rute nabati lah ya. Bahan aktif dalam ekstrak daun teh ini tuh menembus pori-pori secara perlahan. Jadi, alih-alih meledakkan bakteri secara agresif kayak BPO tadi, tea tree oil ini perlahan menenangkan dinding sel yang meradang. Oh, lebih gentle ya? Sangat gentle. Risiko iritasinya tuh paling minimal di antara ketiga bahan tadi. Wah, oke. Jadi tea tree ini bekerja kayak kompres herbal yang dingin gitu ya. Oke, mari kita rekap nih. Bazooka untuk jerawat meradang, spons penyerap minyak untuk komedo, dan kompres herbal untuk yang kulitnya paling sensitif. Tapi senjatanya seampuh apapun, pasti ada batas di mana kita harus berhenti mengoleskannya kan? Pasti. Kamu tuh wajib banget bisa membedakan mana yang purging dan mana yang iritasi.
Kamu harus berhenti saat kamu sadar kalau itu iritasi. Bedanya gimana tuh, biar pendengar kita tahu? Kalau purging, itu proses pembersihan. Jerawat mungkin jadi lebih cepat matang di area yang memang langganan bermasalah, karena siklus pergantian sel kulitnya lagi dipercepat. Oke. Tapi kalau kulitmu tiba-tiba memerah parah, terus mengelupas sampai rasanya perih banget, nah itu iritasi. Hentikan detik itu juga. Harus langsung stop ya. Dan satu lagi nih, jangan nekat menjadi dokter untuk diri kamu sendiri kalau kondisinya udah di luar kendali. Betul banget. Misalnya nih, kalau kamu menghadapi jerawat batu raksasa yang meradang dalam di bawah kulit, atau fungal acne, beruntusan gatal yang ternyata disebabkan oleh infeksi jamur bukan bakteri, apalagi kalau kamu posisinya sedang hamil, tolong langsung konsultasi ke dokter kulit. Intinya, jadilah peneliti untuk kulitmu sendiri ya. Jangan cuma terbuai oleh klaim-klaim bombastis di depan kemasan, balik produknya, baca label komposisinya, dan pastikan senjatamu itu sesuai dengan musuh yang sedang kamu hadapi hari ini. Iya, pilih pemadam kebakaran yang tepat sesuai jenis apinya. Oh, dan sebelum kamu menutup sesi ini, coba dipikirkan rutinitas malammu. Kamu mungkin merasa udah sukses nih memilih obat totol yang sempurna. Terus? Tapi, tahukah kamu, kau mengoleskan serum vitamin C atau retinol tepat setelah pakai obat totol, itu bisa memicu reaksi yang merusak kulit dan membatalkan semua kerja kerasmu tadi. Coba deh cek lagi urutan skincare di mejamu malam ini.